Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita ya tentang lembaga keuangan, bank dan non-bank. Saat ini kita akan masuk ke perkuliahan keempat. Kita akan membahas tentang pelayanan jasa perbankan. Seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis Mutiara Hikmah. Man amsa kalan min amali yadaihi amsa maghfuran lah. Yang artinya barang siapa yang di waktu sore hari merasa capek karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabrani. Hubungan hadis ini dengan pembahasan kita adalah bagaimana kita harus mencari nafkah, bagaimana kita harus berusaha berikhtiar semaksimal mungkin dalam mencari nafkah, yang insya Allah walau kita akan mendapatkan dua kebaikan dari ikhtiar tersebut. Yang pertama tentu kita akan mendapatkan rezeki atau nafkah itu sendiri ya, kita akan mendapatkan upah. Dan kalaupun kita tidak mendapatkan rezeki ataupun upah, setidaknya Allah akan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, karena ini kita membahas tentang pelayanan jasa perbankan. Ya, pelayanan jasa perbankan ini merupakan salah satu unit bisnis atau usaha dari bank tersebut dalam melayani nasabahnya dan memberikan pelayanan atau jasa kepada mereka yang membutuhkan, dan dari jasa tersebut diharapkan bank akan mendapatkan upah ya, atau fee. Ini adalah gambaran besar perkuliahan kita tentang lembaga keuangan. Saat ini kita akan masuk ke pertemuan keempat, yaitu membahas tentang pelayanan jasa bank ya. Tujuan pembelajaran dan materi. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik memahami tentang aktivitas pelayanan jasa atau jasa perbankan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya. Jadi ini kemarin kita sudah membahas tentang fungsi bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana. Di sini kita akan membahas tentang pelayanan jasa dari perbankan atau dari bank. Adapun materi pembelajaran kita akan berkisar antara pertama kita akan membahas tentang jasa pengiriman uang, kedua jasa clearing ya, ketiga jasa inkaso, keempat ada safe deposit box, kelima ada letter of credit atau LC, yang keenam ada traveler check, yang ketujuh ada uang elektronik. Kalau kita bicara mengenai pelayanan jasa perbankan ya, pelayanan jasa perbankan ini adalah kegiatan bank dalam melengkapi aktivitas utamanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Ya, aktivitas utama bank itu adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Nah, sementara pelayanan jasa ini adalah aktivitas tambahan atau pendukung ya dari aktivitas utamanya. Pelayanan jasa ini pada dasarnya membantu nasabah bank untuk melakukan transaksi ekonomi, baik dalam lingkup domestik maupun transaksi lintas negara. Dengan adanya pelayanan tersebut, maka diharapkan bank akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk upah atau yang disebut dengan fee based income ya. Jadi ini merupakan kerjasama atau hubungan yang mutualistik antara bank dengan nasabah. Di satu sisi nasabah akan terbantu aktivitasnya oleh jasa perbankan, di sisi lain bank akan mendapatkan upah atau yang disebut dengan fee based income ya. Baik, kita masuk yang pertama, jasa pertama itu jasa pengiriman uang atau transfer. Transfer adalah kiriman uang atau dana yang diterima bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Ya, ini biasa kita lakukan ya. Jadi ada nasabah A akan transfer dana dari bank satu ke bank yang lain atau antar bank itu sendiri atau di dalam internal bank tersebut. Dari rekening A ke rekening B dalam bank yang sama, ataupun dari rekening A ke rekening B dari bank yang berbeda. Itu namanya transfer ya. Jadi ada pengiriman dari rekening pertama ke rekening kedua. Pada perkembangan selanjutnya, jasa ini diperluas menjadi layanan pembayaran dan layanan pembelian.
Layanan pembayaran adalah layanan yang diberikan ke bank kepada nasabah untuk melakukan pembayaran tagihan rutin berkala seperti tagihan listrik, uang sekolah, tagihan air, angsuran kredit, dan lain-lain. Layanan pembelian adalah layanan kemudahan kepada nasabah untuk memesan barang dan atau jasa melalui jaringan bank seperti ATM, mobile banking, dan internet banking sekaligus melakukan pembayaran kepada pihak penjual. Nah, ini mungkin udah sering kita lakukan ya. Kita melakukan pembayaran, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan kredit melalui bank, dan juga kita melakukan pembelian, jual beli barang, pembayaran melalui bank juga, melalui ATM ataupun e-banking ya, dan seterusnya. Untuk transaksi ini, bank mengenakan biaya transaksi yang dicatat sebagai fee based income. Ya, kita tahu ya ada biaya transfer ya. Ada biaya transfer dan juga ada biaya transaksi. Kalau kita bayar rekening tagihan listrik misalnya itu ada biaya transaksi. Kalau kita bayar pulsa misalnya atau kita membeli barang itu mungkin ada biaya transaksi juga. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jasa selanjutnya yaitu masih tentang transfer. Ada beberapa macam transfer yang mekanisme transfer yang digunakan oleh perbankan sekarang ini. Yang pertama ada transfer online, yaitu melalui ATM, internet banking, mobile banking, ya. Sepanjang bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan pembayaran, transfer ke bank tujuan langsung terlaksana saat itu juga. Namun untuk transaksi ini ada limit maksimal, yaitu sebesar 50 juta per hari. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita melalui transfer online, itu ada batas limit maksimalnya. Yang kedua, transfer melalui Sistem Clearing Nasional Indonesia atau SKNI, yaitu sistem transfer elektronik, yaitu bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ya, jadi di sini bank komersial itu menjadi saling terhubung dengan sistem clearing nasional yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik Bank Indonesia dan kemudian diteruskan oleh SKNI ke bank tujuan secara berkala sesuai dengan jadwal dalam satu hari. Saat ini proses penerusan transfer antar bank melalui SKNI bisa berlangsung sampai 4 kali dalam satu hari ya. Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online. Namun tidak boleh melebihi sekitar 500 juta ya per perintah transfer ya. Jadi online itu bisa langsung, namun ada batasnya 50 juta melalui sistem clearing SKNI itu ada jeda ya, ada jeda karena dia ada jadwalnya. Namun batas limit transaksi bisa lebih besar dibandingkan dengan transfer online. Yang ketiga itu transfer melalui RTGS ya atau real time gross settlement. Itu sistem transfer elektronik, yaitu bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga atau real time ya. Nah, ini real time ya. Nilai perintah transfer yang bisa dilakukan melalui RTGS saat ini adalah minimal sebesar 100 juta per perintah transfer ya. Secara prinsip, kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS ini lebih cepat dari SKNI ya. Ini karena real time ya. Dan jumlahnya juga cukup besar ya, minimal 100 juta. Jadi kita masuk ke jasa perbankan yang kedua, yaitu clearing. Ini kaitan dengan yang transfer tadi ya, mengenai sistem clearing ya. Clearing adalah perhitungan uang utang piutang antara para peserta clearing secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan dan dapat diperhitungkan atau clearing. Ini adalah terkait dengan utang piutang. Disebut juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun atas nama nasabah. Yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, warkat itu apa sih? Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing yang lokal. Berbentuk seperti surat atau dokumen. Nah, contohnya dia bentuk seperti surat, merupakan alat pembayaran yang non tunai ya. Nah, proses clearing terdiri dari dua tahap, yaitu clearing penyerahan atau clearing 1 dan clearing pengembalian atau clearing 2 yang merupakan satu kesatuan siklus clearing. Peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai clearing dinyatakan selesai. Tujuan dilaksanakan clearing oleh Bank Indonesia antara lain untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Nah, ini clearing ya.
Nah, ini gambarnya seperti ini kurang lebih. Ada nasabah A, Mr. A, dan Mr. B yang saling bertransaksi ya, jual beli. Ada bank A, ini banknya Mr. A, dan bank B banknya Mr. B. Di sini ada Bank Indonesia atau BI atau Bank Sentral selaku pelaksana sistem clearing ya. Ini contohnya Mr. A menyerahkan cek kepada Mr. B untuk pembayaran transaksi jual beli. Ini Mr. A mengasihkan cek ke Mr. B ya atau warkat ya. Kemudian Bank B mengirimkan warkat nota debit atau nota debit keluar kepada lembaga clearing, itu Bank Indonesia. Kemudian lembaga clearing meneruskan warkat kepada Bank A nota debit ND masuknya. Jadi dianjurkan nih dari Bank B ngirim tagihan ke BI dan BI ngirim tagihan ke Bank A. Setelah dilakukan validasi dan cek dinyatakan sah, maka diinformasikan lembaga clearing diinformasikan untuk mendebit rekening Bank B di BI dan dikredit ke rekening Bank A. Nah, kemudian ini Bank A menginformasikan ke BI nih, tolong nih rekening Bank B di debit dan dikredit ke rekening Bank A. Kurang lebih seperti itu ya. Di rekening clearing di Bank Indonesia ya. Kemudian penyampaian hasil clearing kepada Bank B dan pihak bank akan mengkredit rekening Mr. B. Nah, nanti Mr. B akan otomatis dikurangin dananya ya sebagai pembayaran ke Mr. A. Sorry. Dari Mr. B akan menerima ada apa namanya uang masuk ya ke Mr. B ya, di kredit. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran mekanisme clearing. Kita masuk ke jasa ketiga itu inkaso atau collection ya, atau penagihan ya. Inkaso atau collection adalah penagihan warkat-warkat surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro, wesel yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Nah, ini bedanya kalau dari clearing di ada satu kota, di sini ada luar kota atau luar negeri. Adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak bersangkutan, pembayar atau tertarik yang berada di tempat lain dalam atau luar negeri menyetujui pembayarannya. Jadi kurang lebih ini sebagai tagihan kepada bank, nasabah memberikan tagihan kepada bank untuk ditagihkan kepada pihak lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu inkaso. Makanya namanya adalah collection atau penagihan. Contohnya misalnya di sini ada dua opsi. Yang pertama yang terlibat adalah ada dua bank. Itu Bank Fulus dan Bank Mani. A memberi amanat kepada nasabah Bank Fulus cabang Jakarta untuk menagih B nasabah Bank Mani cabang Surabaya. Nah, jadi ini Bank Fulus cabang Jakarta nagih ke Bank Mani cabang Surabaya ya, beda kota. Untuk keperluan ini Bank Fulus cabang Jakarta mengirim warkat ke Bank Fulus cabang Surabaya untuk dilakukan clearing dengan Bank Mani cabang Surabaya. Jadi karena Bank Fulus punya cabang di Surabaya, maka dia mengirimkan warkat ke Bank Fulus cabang Surabaya untuk di-clearing di Bank Mani cabang Surabaya gitu ya. Jadi ini hanya dua bank, Bank Fulus dan Bank Mani. Bank Fulus di Jakarta, Bank Mani di Surabaya. Kebetulan Bank Fulus punya cabang di Surabaya, sehingga Bank Fulus cabang Surabaya melakukan clearing dengan Bank Mani cabang Surabaya. Ya. Yang kedua, ada tiga bank. A memberi amanat kepada nasabah Bank Fulus cabang Jakarta untuk menagih B nasabah Bank Mani cabang Surabaya. Nah, ini sama ya. Bank Fulus cabang Jakarta dan Bank Mani cabang Surabaya. Bedanya ini Bank Fulus tidak memiliki cabang di Surabaya, maka menggunakan bank korespondensi yaitu Bank Uang cabang Jakarta. Bank Uang cabang Jakarta mengirimkan warkat ke Bank Uang cabang Surabaya untuk dilakukan clearing dengan Bank Mani cabang Surabaya. Nah, ini jadi ada tiga bank. Tadi hanya dua, yang pertama, yang kedua ini ada tiga bank, ada Bank Fulus, Bank Mani dan Bank Uang. Ya, Bank Fulus minta tolong kepada Bank Uang sebagai bank korespondensi untuk menagih kepada Bank Mani di cabang Surabaya ya. Karena Bank Fulus tidak punya cabang di Surabaya, seperti itu. Kurang lebih gambarnya seperti itu ya, inkaso ini. Ini kita lanjut ke 4, safe deposit box. Safe deposit box adalah fasilitas pengaman barang atau barang berharga dalam bentuk kotak yang disediakan oleh suatu bank untuk kepentingan nasabahnya. Nah, ini bentuknya bank ya, kayak berangkas bentuknya kotak. Dalam hal ini safe deposit box mempunyai dua buah kunci yang dipegang oleh nasabah dan pihak bank. Sehingga kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan nasabah secara bersama-sama. Jadi ada istilah dual custody ya, ada dua orang yang megang kunci. Dari sisi nasabah, safe deposit box merupakan solusi untuk menyimpan barang-barang berharga ya, seperti mata uang atau logam mulia secara aman.
Dari sisi bank, safe deposit box dapat menambah fee based income dari biaya sewa yang dibayarkan. Jadi nasabah itu nyewa ya. Nasabah itu di sisi nasabah dia mendapatkan keamanan. Misalnya saya punya logam mulia misalnya. Logam mulia sekian puluh gram misalnya. Saya simpan di rumah, kok kayaknya khawatir, makanya saya nitip ke bank untuk disimpan di safe deposit box. Nah, untuk menyimpan di safe deposit box ini saya harus membayar sewa ya, sewa deposit box sebesar sekian lah setiap bulan gitu, atau setiap tahun. Jadi di satu sisi saya mendapat keamanan, di sisi lain bank mendapatkan upah atau fee based income ya. Baik, kita lanjut. Nomor 5 adalah letter of credit. Letter of credit atau surat kredit berdokumen merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. LC merupakan solusi perdagangan internasional yang memberi jaminan kepada eksportir untuk menerima pembayaran pada saat barang diterima. Jaminan tersebut diberikan oleh bank dalam negeri yang berkorespondensi dengan bank di luar negeri atau tujuan ekspor. Jadi ini ketika teman-teman melakukan transaksi lintas negara ya, ekspor impor. Nah, di sini kita boleh namanya letter of credit. Ya, ini merupakan salah satu cara pembayaran internasional yang melibatkan dua bank ya, bank di dalam negeri maupun bank di luar negeri. Yang kedua bank tersebut saling berkorespondensi. Manfaat LC yaitu dengan memberikan fasilitas letter of credit kepada nasabahnya, bank akan mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut. Satu, penerimaan biaya administrasi berupa provisi atau komisi yang merupakan fee based income bagi bank. Nah, ini ada fee based income lagi ya. Yang kedua, pengendapan dana setoran yang merupakan dana murah bagi bank. Nah, jadi ada dana yang masuk nih, yang bisa dibilang itu dana murah, tidak perlu bunga ya, tidak perlu margin. Yang ketiga, pemberian pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank. Nah, ini juga ada faktor marketing juga ya, bagaimana kita bisa mendapatkan atau bank bisa mendapatkan loyalitas dari nasabah tersebut. Ini sebuah jasa perbankan yang digunakan untuk transaksi lintas negara atau ekspor impor contohnya ya. Kita lanjut lagi, traveler check. Traveler check atau cek perjalanan adalah warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak terbatas. Ya, dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja. Traveler check dalam valuta asing dapat digunakan di seluruh dunia dalam lalu lintas pembayaran. Traveler check digunakan oleh mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan membutuhkan uang untuk bertransaksi. Traveler check lebih mudah dibawa-bawa dibandingkan kita membawa uang tunai dalam jumlah besar. Dan jika hilang, mudah untuk dimintakan penggantinya. Nah, jadi traveler check ini merupakan semacam uang pengganti ya. Uang pengganti, jadi kita dari sebelum kita ke luar negeri, kita tukarkan dulu traveler check, kemudian di sana di negara tujuan kita mencairkan traveler check tersebut. Nah, jadi lebih aman ya dibandingkan kita membawa uang tunai. Kalau kita membawa uang tunai tentu pertama cukup banyak ya, cukup besar, cukup banyak dan merepotkan. Yang kedua, jika pun hilang, susah kita minta penggantinya kalau uang tunai ya. Tapi kalau traveler check, kalau kita kehilangan traveler check, kita bisa minta penggantinya. Seperti itu. Dari sisi bank, traveler check merupakan salah satu bentuk layanan dalam menarik nasabah. Selain itu, dana yang disetor nasabah dalam traveler check merupakan dana murah yang dapat dimanfaatkan. Nah, ini kita kan harus nabung dulu ya nasabah ya sebelum dapat traveler check ini. Nah, dana tabungan kita itu bisa dimanfaatkan oleh bank dan bisa dibilang dana murah ya, dana murah karena bank tidak harus membayar bunga kepada kita atau membayar margin kepada kita ya. Kita lanjut, yang ketujuh, uang elektronik adalah bentuk uang saat ini yang merupakan evolusi dari uang fiat atau uang kertas. Dulu kita bicara uang kertas, sekarang uang itu bentuknya seperti kartu seperti ini ya, atau mungkin di handphone juga. Adanya uang elektronik mempermudah nasabah sehingga tidak perlu membawa uang cash dalam jumlah besar, cashless ya. Bentuk uang elektronik bervariasi seperti kartu ataupun seperti pulsa pada telepon. Dana yang tersimpan pada kartu atau pulsa tersebut berlaku seperti uang tunai dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nasabah bisa setiap saat mengisi nilai pada kartunya dengan memindahkan dana dari rekening banknya ke kartu tersebut atau melakukan pembelian secara tunai pada outlet yang menyediakan layanan uang elektronik. Jadi ini semacam kayak ya dompet ya, bisa diisi ulang ya, bisa diambil, bisa dikeluarin, bisa diisi lagi, bisa
bisa dibayarkan, bisa dikeluarkan uangnya, bisa diisi lagi ya. Lebih simpel dibanding kita membawa uang misalnya kita membawa uang 1 juta rupiah di dalam dompet itu kan cukup penuh dompet kita ya, cukup merepotkan. Nah kalau kita membawa kartu saja satu dengan saldo sekitar 1 juta juga sama isinya. Selain itu juga kalau kita mau uang elektronik ini sudah cukup banyak pedagang yang menerima uang elektronik sebagai alat pembayaran seperti pembayaran tol, parkir dan makanan. Nah, uang elektronik juga memudahkan nasabah melakukan transaksi pada pecahan kecil tanpa didapatkan pada tersedia uang kembalian. Jadi memang lebih praktis dan juga sudah banyak merchant-merchant atau pihak-pihak yang menerima pembayaran dengan secara uang elektronik. Justru sekarang malah digalakkan untuk menggunakan uang elektronik ya. Terlebih lagi pada saat COVID kemarin atau saat ini, di mana ketika kita disarankan atau dihimbau untuk tidak menyentuh barang sembarangan gitu ya. Nah, jadi kalau uang tunai itu kan bisa menjadi media penularan virus. Nah, sebenarnya kalau uang elektronik ini cukup simpel dan juga cukup menjadi solusi dari penyebaran virus corona. Baik, kita masuk ke sesi terakhir, take away atau kesimpulan. Take away, selain menjalankan aktivitas utama menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, bank juga memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya. Jadi, bank itu punya aktivitas utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Nah, selain itu juga ada aktivitas pendukung ya, aktivitas pendukung atau aktivitas tambahan, yaitu memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya, seperti yang kita bahas sebelum di materi sesi ini. Kedua, layanan jasa tersebut membantu nasabah dalam melakukan transaksi ekonomi, baik dalam lingkup domestik maupun lintas batas teritorial negara. Ya, tadi kita udah bahas ya, ada transaksi-transaksi yang ada pelayanan jasa yang digunakan oleh nasabah dalam aktivitas transaksi dalam negeri maupun transaksi luar negeri ya, lintas negara. Dari sisi bank, layanan jasa yang diberikan diharapkan dapat menarik nasabah dan juga mendapatkan pendapatan yang disebut dengan fee based income. Nah, ini yang penting juga selain nasabah terbantu dari sisi bank atau dari sisi banknya juga mendapatkan pendapatan yang disebut dengan fee based income gitu ya. Baik, ini adalah bahan-bahan bacaan tambahan untuk pengayaan materi teman-teman. Kita cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.